Retaknya hubungan bonek Viking, saatnya saling introspeksi. Seruan bernada provokatif beberapa kali menggema dari tribun stadion dalam laga Persebaya melawan Persib. Makian tersebut berulang kali terdengar di antara nyanyian dukungan, menandakan adanya tensi yang meningkat di antara kedua kelompok supporter. Hal ini terasa janggal jika menengok ke belakang. Beberapa tahun lalu, Bonek dan Viking justru dikenal sebagai dua kelompok yang menjalin persahabatan erat. Hubungan harmonis yang dulu begitu kental, kini tampak memudar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketegangan dalam laga tersebut tentu tidak muncul begitu saja. Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan kedua kelompok supporter memang mengalami gesekan. Meski tidak sampai memicu bentrokan besar seperti yang pernah terjadi antara Bonek dan The Jackmania di Bantul pada tahun 2018, rentetan insiden kecil yang terus terjadi lambat laun membentuk efek bola salju. Baik Bonek maupun Viking memiliki versinya masing-masing mengenai bagaimana kerenggangan ini bermula. Lantas, apa yang menjadi pemicu utama retaknya hubungan yang dahulu begitu erat ini? Konflik Bonek dengan Casual Bandung. Gesekan awal terjadi pada babak grup Piala Presiden tahun 2019 di Sijalak Harupat, Bandung. Ribuan bonek yang saat itu bertandang terlibat bentrok dengan sekelompok pendukung Persib Bandung beraliran kasual. Sebelum mengulik lebih jauh, perlu diketahui definisi dari istilah kelompok supporter Persib mulai dari Bobotoh, Viking, Bomber, FCC, dan sebagainya. Bobotoh adalah istilah yang paling populer dan mendefinisikan seluruh kelompok pendukung Persib, apapun organisasi atau alirannya. Sementara itu, Bobotoh sendiri memiliki beberapa kelompok atau organisasi pendukung seperti Viking dan Bomber. Ada juga kelompok pendukung yang beraliran casual hooligan ala Inggris, seperti yang paling dikenal adalah Flower City Casual atau FCC. Kelompok beraliran casual inilah yang awalnya bentrok dengan bonek saat itu. Sebelum kejadian, mereka juga melemparkan provokasi seperti nyanyian-nyanyian hinaan kepada supporter asal Surabaya tersebut. Bonek yang menyimpan dendam melakukan aksi balasan ketika Persib away ke Surabaya dan sekitarnya. Mereka melakukan sweeping terhadap supporter Persib yang berpakaian kasual dan diduga FCC. Kelompok bonek yang paling keras berseteru dengan mereka adalah Green North, pendukung Persebaya yang menempati tribun utara GBT. Aksi balas-membalas sweeping pun terjadi. Pakaian casual seperti jadi hal yang haram di Surabaya saat Persib bertandang. Begitu pula atribut Green North di Bandung. Sayangnya, lama-kelamaan aksi ini pun meluas. Pihak dan kelompok yang awalnya tidak terlibat mulai jadi korban. Salah satu kasus yang ramai dibahas adalah tragedi penculikan yang dialami supporter Persebaya bernama Ardi. Ia diculik oleh sekelompok pendukung Persib yang memakai jaket dan berkaos putih gambar tengkorak. Kasus ini pun membuat keluarga besar bonek geram dan mendesak kepolisian Bandung untuk menangkap pelaku. Tak lama kemudian, bonek membalas dengan melakukan sweeping pada rombongan supporter Persib yang bertandang ke Madura dalam rangka final Liga 1. Kelompok supporter Persib yang pulang dari Madura pun menyanyikan lagu hinaan untuk bonek saat pawai juara di Bandung dan videonya pun viral. Aksi saling caci antar kedua pihak tak hanya terjadi di dunia nyata saja. Beberapa akun dari dua kelompok supporter ini juga terlibat cekcok di media sosial. Akun Instagram @lokalokitadewi pun sempat meminta maaf lewat media sosialnya. Namun pihak bonek mendesak agar ia datang ke Surabaya dan meminta maaf secara langsung ke keluarga korban. Permintaan tersebut akhirnya disanggupi dan kasusnya tak diperpanjang. Sempat menemui jalan tengah. Sebenarnya pertikaian antar kedua kelompok supporter terutama FCC dengan Green North ini sempat memenuhi jalan tengah. Sekitar bulan Maret tahun 2023, kedua kelompok ini memutuskan untuk bertemu dan melakukan arrange fight. Sebuah pertarungan dengan jumlah seimbang oleh perwakilan masing-masing kubu. Hal tersebut biasanya dilakukan sebagai jalan tengah terhadap pertikaian dan siapapun yang kalah harus menerima dan tidak boleh memperpanjang masalah. Pertarungan tersebut diadakan di Sleman dan difasilitasi oleh supporter setempat. Menurut beberapa kabar, FCC memenangkan hasil dari AF tersebut. Namun entah mengapa setelah AF diadakan, masalah perseteruan yang ada belum juga usai. Justru konflik makin meluas ke kelompok-kelompok lain. Saat ini, pihak yang masih menginginkan perdamaian meminta kedua pihak untuk saling introspeksi diri dan kembali merangkul. Bila masing-masing kubu justru makin menyimpan dendam dan merawat perseteruan, maka bukan tak mungkin hubungan bonek dengan supporter Persib benar-benar hancur.